belum baca apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Semoga pagi hari ini kita tetap berada dalam kondisi sehat walafiat. Di hari yang keempat kita akan melanjutkan sistem pembelajaran kita. Sistem pembelajaran pengoperasian alat bantu boiler ya. Kita akan masuk ke sesi yang keempat, yaitu pengoperasian sistem bahan bakar. Di sini kita lihat di sini adalah layout dari sistem bahan bakar PLTU batubara ya. Jadi bahan bakar yang pakai di PLTU itu umumnya adalah bahan bakar minyak HSD, high speed diesel, kemudian dan bahan bakar padat batubara. Ya. Gambar di sini merupakan siklus dari batubara ya. Kemudian di sini juga ada pembongkaran minyak. Nah, pembongkaran minyak. Nah, untuk batubara sendiri yang di sini, nah ini gambar dari kapal ya. Kapal atau bisa juga dengan tongkang di dermaga. Kemudian yang di sini itu adalah SU ya, ship unloader untuk proses pembongkaran. Kemudian dia masuk di sini di jetty ya, ada bell conveyor. Nah, terus ada biasanya bell conveyor. Nah, di sini di conveyor tower 2, di sini ada proses untuk ke stacker reclaimer untuk stop area. Selanjutnya, nah dialirkan lagi juga masih di conveyor. Di sini adalah magnetic separator ya. Magnetic separator ini fungsinya untuk menangkap benda-benda asing yang bisa besi dan lainnya. Kemudian masuk di crusher house ya. Di crusher house kemudian sampler house ini untuk pengambilan sampling untuk kebutuhan analisa ya, untuk proses analisa. Nah, selanjutnya dari sampel house ini baru dia masuk ke bonfire, masuk dia ke coal bunker ya, coal bunker yang di unit. Nah, ini coal bunker yang di unit, masuk ke coal bunker. Dari coal bunker nanti masuk ke cool feeder ya, masuk ke cool feeder. Nah, dari cool feeder dia masuk ke mill pulverizer ya, untuk digerus. Nah, ini salah satu jenis dari boiler PC, mill pulverizer. Dari mill pulverizer baru dia dibakar di boiler ya, di furnace. Nah, itu proses pembakarannya. Kemudian dari sini dia hasil gas buangnya itu melewati electrostatic precipitator, kemudian dia dibuang ke stacknya ya. Nah, di sini ini salah satu LFO pembongkaran, dia menggunakan truk ya, menggunakan darat. Jadi sebetulnya pembongkaran dari LFO itu pembongkarannya bisa dari dermaga juga di laut, kemudian bisa menggunakan di darat juga. Ini salah satunya adalah di pembongkaran ya, pembongkaran di menggunakan darat, menggunakan truk ya. Truk itu kapasitasnya kurang lebih 8.000 sampai 10.000 liter. Nah, ini dia ditampung di dalam tangki ya, fuel oil tank 2 kali 750 kiloliter ya. Nah, selanjutnya dia dipompakan dia untuk dibakar juga di boiler ya. Tujuannya penyalaan awal LFO ini sebagai penyalaan awal sebelum batu bara dibakar di boiler. Jadi untuk mencapai suhu pembakaran di boiler ya, batu bara ini, maka dibutuhkan pemanas awal itu menggunakan HSD ya, atau LFO, live fuel oil. Oke, nah ini situ. Jadi fungsi minyak HSD, high speed diesel, pada PLTU batubara adalah sebagai bahan bakar penyala awal dan pembakaran awal gitu ya. Jadi penyala awal dan pembakaran awal. Karena yang namanya batubara itu bisa terbakar ketika temperatur sudah mencapai kurang lebih di 350 derajat Celcius. Jadi kandungan zat kimia yang ada di batubara itu bisa terbakar di temperatur 350 derajat Celcius. Nah, untuk
kesempurnaan proses pembakaran ya, maka HSD yang disemprotkan ke ruang bakar itu diatomisasi ya, diatomisasi atau dikabutkan. Jadi artinya atomisasi itu adalah ya, atomisasi itu proses pengkabutan supaya HSD ini menjadi buih-buih ya, buih-buih kecil sehingga permukaannya itu lebih luas, kontak dengan udara untuk bahan bakar pun itu lebih sempurna sehingga akan terjadi proses pembakaran yang sempurna ya. Nah, sebetulnya untuk proses atomisasi itu bisa menggunakan uap atau udara ya. Tapi ada juga satu lagi menggunakan mekanis atau injeksi ya. Itu biasanya di diesel, itu biasanya di diesel. Nah, jadi nah, pertanyaan yang pertama untuk keaktifan di unit teman-teman, atomisasinya itu menggunakan uap atau menggunakan udara atau menggunakan mekanis yaitu ya. Kayak itu jadi proses atomisasi. Nah, pengaturan pembakaran atau panas yang masuk ke boiler itu dapat dilakukan mengatur HSD ya, mengatur HSD. Nah, jadi kalau kita ketika saat proses start awal itu kan kita otomatis menaikkan temperatur, kemudian menaikkan pressure ya. Nah, untuk mengatur panasnya itu dengan tekanannya itu berarti kita dengan mengatur aliran HSD ya. Itu bisa menambah atau mengurangi igniter yang operasi ya. Tergantung kita lihat dari kenaikan temperaturnya. Ya biasanya seperti kalau kita mau start awal, kita operasikan igniter yang berada di level bawah itu kan. Dari level bawah kemudian kita amati kenaikan temperaturnya. Jadi untuk kita pengen mempercepat pemanasan, ya kita tambah lagi igniter. Atau misalkan kenaikan kecepatan, berarti kita kurangi igniter level bawahnya. Nah, tapi kalau kita biasanya di unit saya ketika saya startup, kita suka mainin dari pressure headernya ya. Jadi kalau misalkan kita butuh cepat supaya kita nggak stop igniter, kita biasanya mainin dari pressure. Misalkan ingin kecepatan, ingin cepat, pressure headernya kita naikkan. Bisa sampai 8 gitu kan. Kalau misalkan terlalu cepat pressure-nya, kenaikannya kita turunin pressure-nya. Itu pengaturan temperatur. Nah, ini sistem penyalaan bahan bakar minyak ya. Jadi bahan bakar minyak itu yaitu HSD, disimpan dalam tangki HSD dan dialirkan menggunakan transfer pump minyak HSD menuju burner yaitu. Nah, itu HSD high speed diesel. Tapi pengalaman saya setelah saya diskusi ke beberapa yang menggunakan SD, terutama pembangkit yang ini juga PLTD, PLTU juga, sekarang itu sudah jarang yang menggunakan HSD. Tapi sekarang sudah beralih ke yang menggunakan minyaknya B20 atau B30. Nah, itu. Nah, pertanyaan selanjutnya, poin untuk keaktifan yang kedua, apa yang dimaksud dengan minyak B20 atau B30 dalam bahan bakar untuk pengganti HSD? Oke, kita lanjutkan. Nah, di sini ini ada LFO storage tank. Jadi itu untuk penampungan ya, penampungan LF storage tank. Nah, tangki penampungan. Nah, kemudian dari LFO storage tank ini, nah pembongkarannya biasanya bisa menggunakan dari dermaga ya, atau misalkan tadi dari truk ya. Kemudian ada LFO transfer pump ya, LFO transfer pump. Nah, ini di transfer pump, jadi untuk pemakaian itu kita biasanya menggunakan di day tank, artinya harian. Jadi ketika dia level mulai rendah, kita masukkan dari storage tank. Jadi storage tank tinggal dimasukkan ke sini. Nah, itu. Kemudian dari storage tank ini ada block valve, kemudian ini ada oil return control valve-nya. Nah, ini biasanya ini ada sirkulasi, ini sirkulasi valve-nya. Nah, yang ini main oil valve dia untuk proses ke pembakaran ya, untuk pembakaran. Terus proses pembakaran. Nah, di sini ada dipompakan juga ke LFO high pressure pump, ada filter ya.
ini untuk penggunaannya untuk diesel ya, diesel perfecting gas station ya, dari LFO storage tank dipompakan ke LFO dye tank ya. Dari sini ada circulating valve ya. Nah kemudian nanti dia dipompakan di LFO pressure valve. Jadi dia dipompakan dari pressure pump ini, dipompakan baru dia masuk ke boiler ya. Ini ada oil valve, kemudian ini ada surface air. Nah ini untuk proses atomisasi. Jadi kalau dari gambar ini proses atomisasinya itu menggunakan udara ya. Proses atomisasinya menggunakan dia udara ya, air. Nah ini tangki sistem bahan bakar tangki harian ke burner ya. Ini. Jadi tangki harian itu mempunyai kapasitas yang lebih kecil dibandingkan tangki persediaan. Dalam kondisi sistem bahan bakar minyak beroperasi, sebagian minyak akan kembali ke tangki harian untuk resirkulasi. Ya. Nah, ini proses dari pembongkarannya ya. Ini dari tanker, ini misalkan dari jeti. Ya. Ini untuk loading pump ya, untuk loading pembongkaran. Kemudian ini adalah flow meternya. Nah, jadi flow meter ini ya untuk kita sebagai pencatatan berapa jumlah bahan bakar yang dibongkar gitu. Jadi kita katakanlah kita mau membongkar dari dermaga katakanlah 10.000 liter ya, kita pastikan penunjukan lab yang di sini berapa gitu. Nah, penunjukan yang di sini untuk parameternya berapa dari awalnya, kemudian setelah bongkar itu akhirnya berapa, apakah sama 10.000 atau misalkan ada selisih. Nah ini jadi fungsinya parameter itu untuk mengetahui jumlah bahan bakar yang dibongkar. Nah dari sini dia ditampung di oil storage tank capacity ya, oil tank capacity. Nah kemudian dari sini itu dipompakan boiler oil pump, ada ke boiler system, ada emergency diesel generator. Kemudian yang di sini dipompakan ke auxiliary boiler hose. Nah, jadi auxiliary boiler yang kemarin pertanyaannya itu, auxiliary boiler ini merupakan boiler kecil yang tekanannya itu positif. Kenapa tekanannya positif? Karena dia tipenya itu tekanan menggunakan hanya FD fan. Jadi FD fan ini fungsinya selain dia menyuplai dari bahan bakar secondary air, sekaligus dia mendorong uap gas buang itu keluar ke stacknya. Itu. Nah, ini auxiliary boiler. Nah, ini sistem penyalaan bahan bakar batu bara. Nah, sistem penyalaan bahan bakar batu bara itu merupakan sistem yang cukup kompleks karena komponennya banyak ya. Jadi persiapan bahan bakar batu bara mulai dari bangkar hingga ke burner itu kompleks, beda dengan penyalaan HSD atau LFO. Itu lebih simpel. Justru dengan batu bara ya, justru dengan batu bara itu lebih kompleks untuk proses penyalaannya. Nah kemarin kapan sih intinya batu bara itu bisa dibakar? Kalau secara teoritis ya, bahan bakar batu bara itu bisa terbakar ketika temperatur di ruang bakar itu sudah mencapai 350 derajat Celcius ya. Jadi di furnace-nya kalau sudah mencapai 350 derajat Celcius, nah itu sudah bisa dibakar. Nah, tapi untuk safety-nya, keamanannya, yakinkan di unit itu HPB pass, high pressure HPB pass-nya itu ya, HPB pass itu beroperasi. Tujuannya apa? Yaitu untuk menjaga kenaikan pressure juga ya, mempercepat sirkulasi aliran uap juga. Karena kalau sudah mil beroperasi, itu kenaikan pressure-nya itu akan cepat ya. Sebagai pengalaman di tempat saya di Suralaya, saat start mill pulverizer itu ketika dari
rolling turbine dari 2000 ke 3000 rpm biasanya. Jadi sebelum sinkron, jadi dari 2000 rpm menuju ke 3000 itu kita sudah punya 1 mil ya. Jadi untuk membackup pressernya, tentunya kita pun mengoperasikan bypass system ya untuk lebih aman. Jadi itu intinya ya. Jadi teman-teman, syarat pengoperasian mil itu yaitu dari temperaturnya. Kemudian yakinkan juga di unitnya ada HP bypass system. Nah, ini kita lihat contoh, ini layoutnya ya. Kita lihat contohnya. Nah, di sini ada primary air fan ya. Ini ada primary air fan. Ini primary air fan ini fungsinya pertama untuk mengeringkan batu bara ya. Kedua untuk transportasi batu bara menuju ke boiler ya. Kemudian dia dicampur dengan udara sebagai bahan bakar juga, udara untuk bahan bakar juga. Nah, dari primary air fan, dari sini dia masuk ke primary air heater ya untuk menaikkan temperatur tadi ya, untuk menaikkan temperatur tadi primary air heater. Nah, di sini ada air heater. Jadi proses pertukaran panas dari gas buang menuju ke primary air heater. Nah, setelah itu ya, di sini ada PA flow control ya untuk mengatur jumlah udara yang masuk ya, mengatur jumlah udara yang masuk ke dalam mil pulverizer ya. Jadi di sini ada kontrol juga, ada kontrol PA damper ya untuk kontrol untuk hot airnya atau temperatur dinginnya. Dia masuk kemudian ke pulverizer ya, udaranya masuk ke pulverizer. Ini ada DP pulverizer ya, DP differential pressure untuk mengetahui tekanan udaranya ya. Biasanya kalau ada tekanan udara kita ada proteksi juga, kalau misalkan di atas 500 udara, kalau kondisi auto dia bisa runback itu artinya dia menuju ke speed minimum tuh. Nah, dari sini tadi dari pembongkaran batu bara yang menuju ke bangkar ya, menuju ke bangkar. Dari bangkar itu masuk ke cool feeder. Nah, di sini ada cool flow control cool feeder. Jadi dia ada pengontrolan untuk cool feeder. Kemudian dia masuk ke mil pulverizer di sini ya. Raw cool ya, di sini pulverizer. Kemudian di sini digerus. Setelah digerus masuk dia ke ini cool pipe ya, di sini ada cool pipe. Dari cool pipe dia masuk ke cool burner. Terjadi proses pembakaran di sini. Ya. Ini untuk proses pembakaran batu bara. Di sini juga ada seal air fan ya. Untuk seal air fan itu untuk seal ya, supaya sebul-sebul batu bara itu tidak keluar dari mil. Ya, seal air fan namanya ya. Oke, selanjutnya. Nah, ini jadi bahan bakar batu bara pada PLTU batu bara adalah sebagai bahan bakar utama. Jelas ya, karena PLTU batu bara berarti bahan bakarnya itu yang utama itu adalah batu bara. Nah, persediaan batu bara itu ditampung di lapangan terbuka atau stok area ya, stok area. Dan untuk memenuhi kebutuhan pembakaran di boiler, batu bara ditampung pada bunker silo atau di tiap boiler. Jadi ketika saat pembongkaran ke kapal, ada dari kapal itu langsung menuju ke coal bunker. Jadi ada juga sebagian juga disimpan sebagai stok ya. Nah, kemudian pemasokan batu bara dari bunker ke bahan ruang bakar dilakukan melalui cool feeder atau mil pulverizer PC boiler ya, pulverizer cool dan cool pipe. Ini contohnya dari raw coal bunker. Ini ada coal seal atau gate-nya ya, ada gate-nya. Dia masuk ke cool feeder ya. Cool feeder dari masuk ke pulverizer, dari pulverizer kemudian didorong oleh primary air fan, kemudian dia masuk ke boiler ya. Di sini ada pengaturan, ada hot air damper, kemudian tempering damper. Jadi untuk pengaturan temperatur milnya. Jadi temperatur mil ini dia dijaga untuk ini untuk hot air itu berarti dari udara panas. Ini
damper ini jadi udara yang dingin. Jadi untuk pengaturan temperaturnya. Nah, sini pun sama. Ini dari core bangkar ya, silo gate. Ini dari cool feeder. Nah, ini kalau misalkan namanya di Suralaya itu namanya swing valve ya, yang untuk menuju ke burnernya itu ada swing valve-nya. Jadi ketika di mill, ketika batu bara digerus, kemudian setelah serbuknya dia keluar ke atas, dari sini sebetulnya ada valve-nya, ada swing valve. Dan swing valve dia masuk nanti ke burner. Ke burner ini di sini ada register untuk burnernya ya. Ini ada secondary air control damper ya, combustion damper ya. Jadi ini ada combustion damper. Jadi combustion damper ya, ada untuk kontrolnya, artinya dia untuk yang mengatur jumlah udara ya, mengatur jumlah udara ketika bahan bakar itu mulai dioperasikan atau dibakar, contohnya mill pulverizer. Nah, ini adalah untuk cool feeder ya. Jadi sebelum dilakukan penggilingan atau pulverizer, jadi ukuran batu bara itu yang telah digiling 200 mesh ya. Jadi batu bara sebelum dilakukan penggilingan, ukuran batu bara sebelum dilakukan penggilingan atau pulverizer ya. Jadi si cool feeder ini dari cool bangkar masuk ke cool feeder, dari cool feeder baru masuk ke mill pulverizer, digiling lah sampai ukurannya itu 200 mesh ya, atau setara dengan halusnya tepung gandum. Nah, jadi aliran batu bara dilakukan dengan cool feeder. Nah, ini besarnya itu setara dengan beban listrik pada generator. Jadi artinya cool feeder ini dia itu akan menyesuaikan ya dengan proses pembebanan. Kalau dia misalkan kondisinya auto ya, untuk pengoperasian cool feedernya itu, artinya ketika dia beban naik, otomatis kan kebutuhan steam flow juga tinggi ya, otomatis juga proses pembakaran itu harus menyesuaikan jumlah flow rate-nya. Nah, ini cool feeder yang berfungsi untuk mengaturnya. Ini adalah cool inlet-nya ya, cool inlet dari tadi row 5. Ini ada belt. Ini belnya ya. Nah, ini ada load cell-nya untuk mengatur density ya, density dari cool feeder ya, berat dari cool feedernya itu untuk menghitung massa cool feeder ya, untuk menghitung massa flow rate-nya yang masuk. Di sini ada clean out conveyor. Clean out conveyor itu jadi untuk membersihkan ketika takut ada batu bara yang jatuh ke bawah, jadi dibersihkan oleh clean out conveyor masuk ke mill pulverizer ya. Ini adalah kontrol-kontrol dari untuk cool feeder. Nah, selanjutnya setelah dari cool feeder, nah otomatis dia ini adalah mill pulverizer. Jadi yang namanya kalau boiler PC pulverizer cool, pasti di dalam unitnya itu dia memiliki PC-nya pulverizer coolnya ya. Jadi mill pulverizer ini berfungsi untuk menggerus batu bara sehingga menjadi serbuk ya, kurang lebih 200 mesh. Nah, sedangkan untuk membawa serbuk batu bara ke burner itu dihembuskan udara primer ke mill. Nah, udara primer ini dihasilkan oleh primary air fan. Dan sebelum masuk ke mill itu dipanaskan terlebih dahulu pada pemanas udara primer atau primary air heater, ada air heaternya. Sehingga cukup untuk mengeringkan serbuk batu bara. Nah, ini tadi ada seal air pipe ya, seal airnya. Ini ada air inlet. Ini adalah ada pilot box. Ya, pilot box ini jadi batu bara yang tidak tergerus semuanya dia akan turun ke bawah ya. Kemudian ini adalah grinding ring ya. Ini untuk peralatannya, peralatan dari ini untuk classifiernya. Ini peralatan dari untuk mill pulverizernya ya. Nah, ini seperti donatnya yang bergerak itu adalah grinding table-nya. Jadi ini untuk batu bara ya. Jadi dia masuk dari cool feeder sini. Kemudian dia digerus. Nah, setelah digerus otomatis dia serbuk seperti tepung gandum, kemudian dia keluar ke cool pipe. Dari cool pipe ini dia masuk ke
ke burner, selanjutnya akan dibakar di boiler. Nah, ini yang disebut dengan coal burner ya. Jadi coal burner ini adalah peralatan pembakar batu bara atau bubuk pulverizer coal yang dicampur dengan primary air. Jadi sudah batu bara ini memiliki udara yang dicampur dengan primary air yang disuplai dari primary air fan. Nah, untuk membakar batu bara menjadi sempurna, itu diperlukan udara sekunder yang disuplai dari FD fan, frost draft fan, FD fan. Pada coal burner dilengkapi dengan oil burner yang difungsikan sebagai lighternya. Ya, jadi coal burner ada juga oil burnernya untuk pembakaran dari HSD-nya. Nah, ini adalah flame sensornya untuk mendeteksi dari penyalaannya. Ya. Ini untuk atomisasi kalau ini ya. Igniter kalau ini untuk igniter untuk minyak. Nah. Ya, kalau di sini dia untuk burner, kalau ini untuk minyak ya, flame sensor. Ini untuk air registernya, pengaturan udara. Nah, kalau ini untuk coal burnernya. Di sini coal inlet. Jadi inlet yang masuk ya. Ini damper adjustment. Nah, jadi dia dilengkapi juga dengan oil gun ya. Nah, yang di sini fungsi minyak HSD pada PLTU minyak itu sebagai bahan bakar penyala awal ya. Jadi kita tadi sudah bahas juga sebagai penyalaan awal. Nah, si HSD ini, HSP diesel ini ditampung dalam tangki atau bangkal. Nah, untuk menyalurkan minyak HSD ke alat penyala igniter digunakan pompa melalui filter. Jadi katup penutup cepat, katup pengatur, dan flow meternya. Ini ya. Ini gambar sudah tadi saya jelaskan. Nah, ini ya kalau dia untuk ke boiler dia sudah ada pompanya ya, jadi pompanya untuk menyalakan ke boiler. Nah, ada sistem bahan bakar juga MFO, marine fuel oil ya, marine fuel oil atau istilahnya itu HFO juga, heavy fuel oil ya. Nah, jadi persediaan minyak MFO, marine fuel oil di PLTU itu ditampung dalam tangki persediaan storage tank. Nah, sedangkan untuk penggunaan sehari-hari dilayani dengan tangki harian atau day tank. Nah, jadi untuk mengalirkan MFO dari day tank ke burner pembakar digunakan pompa dengan melalui filter. Jadi katup penutup cepat, pemanas oil heater, katup pengatur, dan flow meter. Nah, jadi si pembakar MFO ini, jadi ada beberapa unit yang dulu memang desainnya itu menggunakan MFO atau menggunakan residu. Kalau di Indonesia Power, salah satu kasus contohnya itu adalah di Suralaya unit 14 ya. Suralaya unit 14 itu desainnya ada yang menggunakan MFO, HFO ya, tapi sekarang sudah nggak dipakai. Pengalaman itu terakhir saya mengoperasikan pembongkaran HFO ya ketika di operator Auxiliary Island itu sekitar di tahun 2012 ya. Jadi di tahun 2012 itu kita malah mengalami kecelakaan, insiden di mana bel conveyor kita terbakar, BC13 dan 14 itu terbakar, sehingga otomatis itu merupakan bel conveyor yang menyapai dari coal handling system menuju ke coal bunker. Nah, otomatis ketika itu terbakar, nggak ada penyaluran, kita menggunakan HFO ya atau MFO. Ya, jadi ini sedikit cerita. Jadi waktu itu HFO kita itu tidak digunakan. Akhirnya kita berikan ke di PLTU Semarang. Semarang itu waktu 2012 pun sama, dia menggunakan HFO juga. Nah, akhirnya karena kita nggak menggunakan, akhirnya dari tangki storage tank kita bongkar kemudian kita berikan ke Semarang. Nah, ternyata kejadianlah kita insiden, akhirnya dari Semarang kita diminta lagi, dibawa lagi ke unit Suralaya. Kurang lebih sekitar hampir 2 bulan kita pengoperasian menggunakan
MFO ya, marine fuel oil. Jadi bagaimana supaya unit tetap beroperasi meskipun dari SFT-nya sangat tinggi sekali ya, berbeda dengan batu bara. Nah, jadi kalau menggunakan HFO karena dia kental ya, jadi sebelum dia dari tangki storage tank dia masuk dipompakan ke day tank, itu biasanya dari tangki storage tank masuk ke day tank. Nah, dari day tank itu biasanya dilengkapi dengan pemanas ya, ada heaternya. Tujuannya apa? Supaya yang namanya HFO itu kan kental, supaya dia untuk mengurangi kekentalannya, supaya encer, kita kan butuh pemanas ya. Jadi setelah encer baru mulai dia dipompakan masuk dia ke burner. Nah, jadi pemanas ini berfungsi untuk menurunkan kekentalan MFO ya, agar dapat disemprotkan oleh burner ya. Nah, sebagaimana pada minyak HSD, untuk kesempurnaan reaksi pembakaran, maka burner minyak MFO pun itu memang perlu dikabutkan. Ya, dikabutkan. Jadi bisa menggunakan uap, menggunakan udara, atau secara mekanik menggunakan injeksi ya. Jadi pengaturan aliran MFO pun ke burner menggunakan katup pengaliran air. Ini adalah contohnya minyak, kalau ini ya minyak. Kemudian di sini dia menggunakan uap ya. Kalau MFO ini dia warnanya itu hitam ya, hitam kemudian kental. Jadi saya memiliki pengalaman mengoperasikan MFO itu ya, ketika saat itu terjadinya kebakaran. Nah, bagaimana sih persiapan operasi peralatan bahan bakar MFO? Yang pertama, isi tangki harian dengan pompa pemindah hingga level cukup. Nah, jadi dari storage tank itu dia ditransferkan dulu ke day tank ya. Pengalaman saya itu di Suralaya, jarak antara storage tank itu tempatnya itu ada di dermaga ya, sedangkan ke day tank itu kurang lebih sekitar ya kurang lebih 1 km lah, 1 sampai 2 km jaraknya itu. Jadi pertama kita harus pindahkan dulu star pompa residunya ya, star pompa residu ya. Jadi kita proses pembongkarannya. Ini jadi ada oil storage tank ya, dipompakan oleh ke oil transfer pump ya, oil transfer pump, operasikan juga pemanas minyaknya, masuk dia ke day tank ya, day tank. Ini ada untuk heaternya ya, untuk pemanasnya. Jadi pemanas itu biasanya di day tank sebelum dia dipompa ke unit, dia di day tank dulu ya, day tank, kemudian di heater ada pemanas, setelah itu disapai, dipompakan ya, masuk ke air heater juga, dia menggunakan uap, baru dipompakan lagi ke alat pompa booster, masuk dia ke burner ya, burner ada sirkulasi juga, dia masuk ke ignition day tank lagi ya, untuk proses sirkulasinya. Jadi resirkulasi minyak untuk menekan temperatur, operasikan alat atomisasi bila tersedia, buka trip valve setelah temperatur tercapai. Jadi atur aliran sesuai kebutuhan. Nah, ini jadi bahan bakar residu ya, MFO tuh baru dapat diatomisasi itu setelah dipanaskan. Jadi kalau bisa diatomisasi dibentuk sebagai kabut buih-buih itu setelah dipanaskan. Oleh karena itu, pembakaran residu harus menunggu tersedianya uap pemanas peralatan di dalam sistem bahan bakar residu, antara lain tangki persediaan, ya, kemudian tangki harian, pompa pemindah, dan pompa residu, kemudian pemanas oil atau heater. Ini ada katup pengatur, kemudian burner residunya. Ini full day tanknya. Ini oil pumpnya masuk ke heater, dari heater dia masuk ke boiler ya. Ini sudah masuk di day tank, kemudian ada strainer ini untuk proses penyaringan, tetap ada kotoran, dipompakan oleh fuel pump, masuk dia ke oil heater, dari heater dia masuk ke boiler. Nah, ini sistem bahan bakar
utama MFO. Ya, sebetulnya ini kalau ini layout dari surah layar 7 ya, sebetulnya ini bukan layoutnya untuk MFO, ini adalah untuk igniter ya. Sebab igniter itu untuk HSD ya. Ya, jadi yang punya MFO itu di unit 14 ya, di unit 14. Nah, jadi pengaturan aliran minyak residu ada yang berada pada sisi masuk burner, ada pula yang berada pada sisi keluar burner atau return valve. Nah, tekanan minyak itu harus diatur batas minimum karena dapat menimbulkan gangguan pada atomisasi. Faktor yang banyak mengganggu pengoperasian minyak residu adalah, nah ini yang terutama adanya air dan kotorannya. Itu. Oleh karena itu, saringan sisi masuk pompa harus selalu dicek untuk mencegah terganggunya pengoperasian sistem bahan bakar residu. Ya. Tangki minyak juga itu harus di-drain secara berkala untuk membuang air ada di dalam minyak. Nah, memang jadi untuk ketika saat di operator itu ketika kita harus rajin-rajin mengedrain untuk tangki minyak residu, kemudian juga minyak LFO juga. Nah, itu kita sebagai rajin-rajin untuk ngedrain takut ada air di dalamnya. Kalau yang di sini, nah ini sebetulnya itu adalah merupakan yang di sini ini itu adalah untuk proses pembakaran igniter ya. Nah, jadi ada 2 level. Kalau Australia itu nyebutnya ada di sini ada 4. Ini ada 6 ya. Ada 6 pembakaran, ada igniter 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini pengoperasiannya ada level 1. Kalau level 1 itu ganjil ya. 1, 3, 5. Ada level genap 2, 4, 6. Yaitu. Ini ada untuk ignition oilnya, minyaknya. Ini untuk purging. Kemudian untuk proses atomisasi ya, untuk proses atomisasinya. Nah, sekian. Nah, untuk proses dari proses pengoperasian bahan bakar. Nah, tugas yang ketiga, teman-teman silahkan buat video bagaimana pengoperasian bahan bakar ya. Saya ambil contoh kalau misalkan di tempatnya ada mill yang menggunakan mill pulverizer, teman-teman ceritakan bagaimana mill terbakar di boiler dari awalnya ya sampai dia bisa terbakar. Kalau misalkan unitnya PLTGU, silahkan ceritakan bagaimana gas itu bisa terbakar dari awal sehingga bisa kemudian dia bisa terjadi proses pembakaran sebelum dia memotongkan turbin ya. Sekian penjelasan pengoperasian bahan bakar, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.